Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kami dari kelompok 6 kloter 2 praktikum biokimia akan memaparkan laporan praktikum kami mengenai uji aktivitas enzim katalase pada daun bayam. Kelompok kami beranggotakan Ida Sri Rahayu, saya Rafania Fazrianti, Siti Nurin Hakim, dan Winda Dwi Julianti. Tujuan dari percobaan ini adalah satu, mengetahui cara menguji aktivitas enzim pada bayam dengan titrasi permanganometri. Dua, mengetahui pengaruh suhu dan pH yang mempengaruhi kerja enzim katalase pada bayam. Selanjutnya mengenai dasar teori akan disampaikan oleh Winda Dwi. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Enzim merupakan makromolekul yang mempercepat reaksi kimia dalam sel. Lalu, proses metabolisme ini membutuhkan enzim untuk menunjang kerjanya agar berjalan sebagaimana mestinya. Nah, enzim ini tuh merupakan unit fungsional dari metabolisme sel. Enzim sendiri bekerja dengan urutan-urutan yang teratur. Enzim mekatalis ratusan reaksi bertahap yang menguraikan molekul nutrisi. Nah, reaksi ini tuh menyimpan dan mengubah energinya. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi enzim, yaitu pertama ada pengaruh suhu. Nah, di mana suhu optimum ini dapat mengurangi aktivitas enzim, sedangkan di atas suhu optimum maka dapat menyebabkan denaturasi pada enzim dan mematikan kerja enzim. Kemudian yang kedua ada pengaruh pH optimal yang khas. pH akan mengalami denaturasi jika pH itu tuh jauh dari atas pH optimal. Kemudian faktor yang ketiga itu ada konsentrasi enzim. Pada konsentrasi substrat tertentu, seperti meningkatnya konsentrasi enzim akan meningkatkan kecepatan reaksi kerja enzim. Dengan kata lain, konsentrasi enzim ini berbanding lurus terhadap kerja enzim. Kemudian konsentrasi substrat pada konsentrasi enzim. Peningkatan konsentrasi substrat ini akan menaikkan kecepatan reaksi enzimatis sampai mencapai kecepatan maksimum. Menurut Sutresna tahun 2007. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembali. Terima kasih kepada Winda. Selanjutnya yakni mengenai alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini akan disampaikan oleh Winda juga. Kepadanya disilakan. Baik, untuk alatnya yang pertama itu ada Erlenmeyer, yang kedua ada mortar dan pestle, yang ketiga ada cawan porselen, yang keempat ada labu takar, yang kelima ada gelas kimia, yang keenam ada pipet tetes, yang ketujuh ada pembakar spiritus, yang kedelapan ada kaki tiga, selanjutnya ada kawat kasa, gelas kimia, buret, klem, dan statifnya, kemudian ada corong kaca, termometer, dan botol semprot. Sedangkan untuk bahannya di sini menggunakan hidrogen peroksida atau H2O2. Lalu yang kedua ada daun bayam, yang ketiga ada aquades, yang keempat asam sulfat atau H2SO4, dan yang kelima ada buffer dengan pH 4 dan pH 7. Yang keenam ada es batu dan yang terakhir ada kalium permanganat atau KMnO4. Baik, terima kasih kepada Winda yang telah menyampaikan mengenai alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini. Selanjutnya yaitu prosedur percobaan yang akan disampaikan oleh Siti Nurina. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi untuk prosedur yang pertama itu ada persiapan ekstrak bayam, di mana langkah pertama itu mengambil 5 gram daun bayam dan mencuci bersih dengan air mengalir, kemudian menghaluskan bayam, lalu menyaring ekstrak bayam, dan yang terakhir menyimpan ekstrak bayam di wadah tertutup. Kemudian prosedur yang kedua ada uji aktivitas enzim katalase. Nah ini dibagi menjadi dua, ada titrasi blanco. Langkah pertama itu mengambil 10 ml hidrogen peroksida, kemudian menambahkan asam sulfat, lalu menginkubasi selama 5 menit dalam suhu ruang, lalu mentitrasi dengan kalium permanganat. Boleh di next.
Kemudian ada juga yang uji aktivitas enzim katalase yang kedua ada titrasi sampel yang di mana langkah pertama itu mengambil 10 ml hidrogen peroksida kemudian menambahkan 5 ml ekstrak bayam lalu menginkubasi selama 5 menit pada suhu ruang lalu yang terakhir menambahkan asam sulfat sebanyak 3 tetes dan mentitrasinya dengan kalium permanganat. Nah, untuk langkah yang ketiga ada uji pengaruh suhu, di mana langkah pertama itu adalah mengambil 10 ml hidrogen peroksida ke Erlenmeyer, kemudian menambahkan 5 ml ekstrak enzim katalase bayam, lalu menginkubasi selama 5 menit pada suhu 75 derajat Celcius, kemudian menambahkan asam sulfat sebanyak 3 tetes, lalu mentitrasinya dengan kalium permanganat. Lalu yang langkah terakhir yaitu uji pengaruh pH, di sini ada pH 4 dan juga pH 7. Langkah pertama itu mengambil 10 hidrogen peroksida dan juga menambahkan 5 ml lalu menambahkan ekstrak enzim katalase bayam dan juga menginkubasinya selama 5 menit lalu menambahkan asam sulfat sebanyak 3 tetes dan mentitrasi dengan kalium permanganat lalu catat untuk volume titrasinya. Cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya itu ada mengenai data pengamatan. Yang pertama, persiapan ekstrak bayam yang dibuat dengan mengambil 5 gram daun bayam dan mencuci bersih dengan air mengalir. Nah, daun bayam ini berupa padatan hijau dengan massa 5 gram. Lalu yang kedua, dihaluskan daun bayamnya menjadi lebih halus tetapi masih berserat. Halusan bayam ini berwarna hijau. Lalu selanjutnya menyaring hasil ekstrak bayam. Nah, pada hasil saringannya itu terdapat residu dan filtratnya. Pada filtratnya berwarna hijau. Lalu yang terakhir menyimpan ekstrak bayam di wadah tertutup. Nah, filtrat yang dihasilkan itu berupa larutan berwarna hijau dan memiliki bau yang khas. Next. Baik, terima kasih kepada Wenda. Selanjutnya untuk data pengamatan prosedur selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Nurina. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi untuk data pengamatan yang kedua yaitu ada uji aktivitas enzim katalase. Untuk uji aktivitas enzim katalase ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada titrasi blanko, di mana pada saat mengambil 10 ml hidrogen peroksida, hidrogen peroksida itu berupa cairan tak berwarna dengan volumenya itu 10 ml. Lalu ditambahkan dengan asam sulfat. Asam sulfat itu berupa cairan tidak berwarna dan juga volumenya itu sebanyak 3 tetes. Nah, kemudian setelah ditambahkan asam sulfat, diinkubasi selama 5 menit pada suhu ruang. Nah, ketika selesai diinkubasi itu tidak ada perubahan untuk karakteristiknya. Lalu itu mentitrasi dengan kalium permanganat, di mana ketika selesai dititrasi itu warnanya itu berubah gitu menjadi ungu pekat, di mana kalium permanganat ini tuh berupa cairan, lalu warnanya itu berupa ungu pekat dan volume titrasinya itu sebanyak 9,5 ml. Kemudian next. Nah, lalu ada titrasi. Boleh di next. Sebelumnya. Sorry. Oke, boleh di next. Baik, untuk data pengamatan yang ketiga ada uji pengaruh suhu, di mana untuk langkah pertama itu mengambil 10 ml hidrogen peroksida ke Erlenmeyer. Tadi untuk hidrogen peroksida itu berupa cairan, tidak berwarna, dengan volumenya itu 10 ml. Kemudian menambahkan 5 ml ekstrak enzim
sebayam yang dimana si ekstrak ini itu berupa cairan sedikit berwarna hijau ya, dengan volumenya itu 5 ml, kemudian diinkubasi selama 5 menit pada suhu 75 derajat Celcius. Nah, setelah diinkubasi itu larutan itu menjadi mendidih, kemudian asam sulfatnya itu berupa cairan tak berwarna dengan volumenya juga 3 tetes. Lalu yang terakhir itu adalah menambahkan asam sulfat 3 tetes dan juga meniterasi dengan kalium permanganat. Nah, jadi ketika udah diterasi dengan kalium permanganat, itu tuh warnanya menjadi sedikit merah muda ya. Lalu untuk kalium permanganatnya itu berupa cairan, lalu berwarna ungu pekat dan volumenya itu sebanyak 16,1 ml. Lalu yang terakhir itu ada uji pengaruh pH 4 dan pH 7, di mana untuk perlakuan yang pertama tadi sama mengambil 10 ml hidrogen peroksida dan menambahkan 5 ml larutan buffer. Di mana si larutan buffer ini itu berupa pH 4 dan juga pH 7 yang berupa cairan dan juga tak berwarna. Lalu menambahkan 5 ml ekstrak enzim katalase bayam dan juga menginkubasinya selama 5 menit. Nah, setelah diinkubasi selama 5 menit, itu tuh cairannya itu berubah menjadi sedikit berwarna hijau. Lalu yang kemudian menambahkan asam sulfat 3 tetes dan mentitrasinya dengan kalium permanganat. Nah, asam sulfat itu berupa cairan tak berwarna dengan volume 3 tetes. Lalu yang terakhir itu mencatat volume titrasi. Di mana ketika pH 7 itu dititrasi dengan kalium permanganat, untuk pH 4 itu kalium permanganatnya itu sebanyak 1,5 ml, sedangkan untuk pH 7 itu sebanyak 10,5 ml. Cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Siti Nurina. Selanjutnya mengenai pembahasan pertama akan disampaikan oleh Winda, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk yang pertama itu ada mengenai persiapan ekstrak bayam. Nah, pada prosedur persiapan ekstrak bayam ini adalah langkah awal yang sangat penting dalam eksperimen ini. Langkah awal yang dilakukan yaitu pencucian daun bayam hingga bersih yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran, debu, atau mikroorganisme yang mungkin mengganggu aktivitas enzim atau hasil titrasi nantinya. Kemudian penghalusan bayam misalnya menggunakan blender atau lempang dan alu. Nah, penghalusan ini berfungsi untuk memecah dinding sel dan membran sel tumbuhan. Proses ini esensial karena enzim katalase atau seperti enzim lain berada di dalam sel. Dengan memecah sel, enzim dapat keluar dan larut dalam medium, membentuk ekstrak yang siap digunakan. Semakin efektif penghalusan, semakin banyak juga enzim yang terekstrak, sehingga potensi aktivitas yang terukur juga akan lebih tinggi. Kemudian, pada penyaringan hasil ekstrak, ini bertujuan untuk memisahkan padatan atau sisa-sisa serat atau bagian bayam yang tidak halus dari cairan ekstrak yang kaya enzim. Adanya padatan dalam larutan ini dapat mengganggu proses titrasi seperti menyumbat pada buret atau menyebabkan pembacaan yang tidak akurat. Nah, terakhir, pada penyimpanan ekstrak bayam dalam wadah tertutup adalah langkah preventif untuk meminimalkan kontaminasi dari udara, luar, dan mencegah degradasi enzim. Meskipun demikian, ekstrak enzim ini sebaiknya segera digunakan karena stabilitas enzim dapat berkurang seiring waktu penyimpanan, terutama jika tidak disimpan pada kondisi dingin yang tepat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Winda yang telah menyampaikan pembahasan mengenai persiapan ekstrak bayam. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nida, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang kedua itu mengenai uji aktivitas enzim katalase. Nah, di sini terdapat dua pembahasan, yakni titrasi Blanco sama titrasi sampel. Yang pertama titrasi Blanco dengan volume KM04 itu 50 ml.
titrasi blanko berfungsi sebagai kontrol positif atau standar referensi. Pada blanko, 10 mili hidrogen peroksida dititrasi langsung ekstrak bayam atau enzim. Volume KMNO4 yang dibutuhkan pun yang 50 mili ini merepresentasikan jumlah total hidrogen peroksida awal yang ada di dalam sistem. Ini adalah nilai maksimal hidrogen peroksida yang dititrasi dan menjadi acuan untuk menghitung berapa banyak H2O2 yang dipecah oleh enzim pada sampel. Nah, penambahan asam sulfat sebanyak 3 tetes setelah inkubasi memiliki fungsi krusial, yaitu menghentikan aktivitas enzim katalase, di mana asam kuat ini seperti asam sulfat akan menyebabkan denaturasi pada enzim atau perubahan struktur 3 dimensi protein yang menyebabkan hilangnya fungsi. Kemudian titrasi sampel volumenya itu kayak volume KMNO4-nya itu 9,5 mili. Pada titrasi sampel ini, ekstrak bayam yang mengandung enzim katalase ditambahkan ke hidrogen peroksida dan diinkubasi selama 5. Selama periode inkubasi ini, enzim katalase bekerja mengkatalisis penguraian hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Volume KMNO4 yang dibutuhkan untuk mentitrasi sampel yakni 9,5 mili jauh lebih kecil dibandingkan dengan blanko yaitu 50 mili. Penurunan drastis volume KMNO4 ini secara langsung menunjukkan bahwa enzim katalase dari ekstrak bayam sangat aktif dalam menguraikan sebagian besar hidrogen peroksida selama menit inkubasi. Semakin sedikit volume KMNO4 yang dibutuhkan untuk titrasi sampel, semakin tinggi aktivitas enzim katalase dalam memecah substratnya. Next. Nah, yang ketiga itu ada uji pengaruh suhu pada suhu 75 derajat. Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan utama yang mempengaruhi aktivitas enzim, di mana enzim itu sebagai protein memiliki struktur 3 dimensi yang sensitif terhadap panas. Hasil titrasi pada suhu 75 derajat Celcius menunjukkan volume KMNO4 sebesar 16,1 mili. Apabila dibandingkan dengan sampel yang inkubasi pada suhu ruang, terlihat peningkatan signifikan pada volume KMNO4 yang dibutuhkan. Peningkatan volume KMNO4 yang besar ini mengindikasikan bahwa pada suhu 75 derajat, aktivitas enzim katalase menurun drastis. Ini terjadi karena suhu 75 derajat Celcius jauh melampaui suhu optimum bagi enzim katalase bayam. Pada suhu tinggi, molekul enzim mendapatkan energi kinetik yang sangat tinggi, yang menyebabkan ikatan-ikatan lemah dalam struktur protein enzim seperti ikatan hidrogen, jembatan garam yang terputus. Proses ini disebut denaturasi. Ketika enzim terdenaturasi, bentuk 3 dimensi proteinnya berubah secara permanen, terutama pada aktif tempat substrat atau H2O2 yang seharusnya berikatan. Hilangnya bentuk situs aktif ini mengakibatkan enzim kehilangan kemampuannya untuk mengikat substrat dan mengkatalisis reaksi penguraian. Akibatnya, lebih sedikit hidrogen peroksida yang dipecah oleh enzim, sehingga menyisakan lebih banyak H2O2 yang perlu dititrasi oleh KMNO4 dan menghasilkan volume titrasi yang lebih besar. Terima kasih kepada Nida. Selanjutnya yaitu pembahasan keempat mengenai uji pengaruh pH dengan larutan buffer pH 4 dan pH 7. Yang pertama yaitu titrasi pada pH 4 dengan volume KMNO4 sebesar 9,5 mili. Nah, volume KMNO4 yang dibutuhkan pada pH 4 adalah 9,5 mili. Angka ini sama persis dengan volume titrasi pada sampel standar, yaitu dengan suhu ruang dan pH alami ekstrak. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas enzim katalase pada pH 4 sangat optimal atau berada dalam rentang pH yang sangat disukai oleh enzim ini. Pada pH ini, status ionisasi gugus asam amino di sekitar situs aktif dan keseluruhan struktur enzim mendukung pengingatan substrat dan proses katalitik secara efisien. Yang kedua, ada titrasi pada pH 7 dengan volume KMNO4 sebesar 10,5 mili. Pada pH 7, volume KMNO4 yang dibutuhkan
Mohon maaf. Pada pH 7, volume KMNO4 yang dibutuhkan adalah 10,5 mili, meskipun sedikit lebih tinggi dibandingkan pada pH 4, perbedaan ini tidak terlalu besar. Ini menunjukkan bahwa aktivitas namun enzim masih menunjukkan aktivitas yang cukup baik. Pergeseran dari pH optimum dapat menyebabkan perubahan kecil pada status ionisasi gugus fungsional pada enzim yang sedikit mempengaruhi kemampuan pengikatan substrat atau laju reaksi. Umumnya pH optimum untuk enzim katalase dari tumbuhan berkisar antara 6 hingga 7,5, sehingga baik pH 4 maupun pH 7 masih berada dalam rentang aktivitas yang baik. Dengan pH 4 nampak sedikit lebih optimal berdasarkan data yang diperoleh. Terakhir yaitu mengenai kesimpulan, bahwasannya eh, aktivitas enzim katalase pada daun bayam dapat diuji menggunakan metode permanganometri, yaitu dengan menitrasi sisa hidrogen peroksida yang tidak terdekomposisi oleh enzim menggunakan larutan kalium permanganat dalam suasana asam. Volume larutan KMNO4 yang dibutuhkan mencerminkan tingkat aktivitas enzim katalase. Semakin kecil volume KMNO4 yang digunakan, maka semakin tinggi aktivitas enzim dalam menguraikan H2O2. Aktivitas enzim katalase dipengaruhi oleh faktor suhu dan pH. Enzim ini menunjukkan aktivitas optimum pada suhu dan pH tertentu yang mendekati kondisi fisiologis. Suhu yang terlalu tinggi seperti 75 derajat Celcius dapat menyebabkan denaturasi enzim sehingga aktivitasnya menurun drastis. Demikian pula pH yang terlalu asam atau terlalu basa dapat mengganggu struktur aktif enzim dan menurunkan efektivitasnya dan dalam mengkatalisis reaksi dekomposisi H2O2. Dan berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam pembahasan mengenai percobaan ini. Sekian sekian presentasi kami mengenai laporan dari percobaan uji aktivitas enzim katalase pada daun bayam. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan pembahasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.